Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak, yang begitu besar. Nikmat iman wa nikmat Islam wa nikmat Islam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi ini. Oleh karenanya maka mari kita jaga nikmat ini, jangan sampai kita kotori, kita campur adukkan, kita rusak, bahkan kita lenyapkan dengan noda syirik, bid'ah, khurafat dan amal maksiat sekecil apapun juga. Kemudian juga nikmat yang tak kalah pentingnya adalah nikmat bertalabul ilm, menuntut ilmu agama, yang tidak semua orang bisa merasakannya dan tidak semua orang diberi nikmat ini. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan, mau dia belajar dalam masalah urusan agama. Allahumma amin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita bahas kitab Al-Usulul Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ditadabburi dan diamalkan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Masih berkaitan dengan rukun iman. Poin sekarang adalah rukun iman yang keberapa? Kemarin sebelumnya rukun iman kepada Allah. Kemudian yang kemarin rukun iman kepada malaikat. Berarti sekarang yang ketiga, rukun iman bil kutub, ya. Rukun iman yang ketiga, rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebelum memasuki lebih dalam makna iman kepada kitab-kitab Allah, perlu kita ketahui bersama apa ini maksud kitab-kitab di sini. Apa ini maksud kitab-kitab di sini? Disebutkan oleh para ulama, Syekh Sulaiman bin Salimillah Ruhaili hafizahullahu taala, ya, kata beliau, al-muradu bil kutubi huna, yang dimaksud iman kepada kitab-kitab adalah al-kutubul lati anzalaha Allahu ta'ala ala rusulihi, yakni kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para utusannya sebagai bentuk apa? Rahmatan lil khalqi, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia, wa hidayatan lahum, dan sebagai bentuk hidayah, petunjuk. Makanya ayat yang kedua dari Al-Baqarah apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi apa? Hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak diragukan lagi. Hudal lil muttaqin, sebagai bentuk hidayah,
petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya ya ayyuhal ikhwah, kita diperintahkan ya untuk berta'awudz kepada Allah Azza wa Jal ketika membaca Al-Qur'an. Kenapa? Meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan tatkala melihat seorang hamba membaca, memegang, belum membaca, memegang, ya, kemudian membuka satu persatu, itu syaitan sudah, kalau bahasa anak remajanya, H2C. Apa itu H2C? Harap-harap cemas, panik luar biasa. Ya, kenapa? Karena syaitan tahu Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Syaitan takut sangat luar biasa, jangan-jangan nanti hamba ini ketika membaca Al-Quran dapat hidayah, dapat petunjuk, nanti bertaubat dari maksiatnya, kembali ke jalan benar, menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik. Artinya tidak lagi menjadi partnernya dia nanti, nggak jadi bala tentaranya dia lagi. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Ta'awudz, berlindung kepada Allah. Karena syaitan menggelancarkan godaannya luar biasa. Mau bukti? Silahkan Anda rasakan sendiri. Baca, buka surat apa saja. Kalau ingin ngerasakan godaan syaitan ketika baca Al-Quran, rasakan ketika buka. Baru beberapa ayat mata sudah 5 waru. Iya apa tidak? Alif lam mim, mata sudah ngantuk. Ada godaan syaitan. Ya, baru buka ayat, baru buka baca beberapa ayat, HP yang biasanya nggak berbunyi jadi berbunyi. Notif WA, notif IG, Twitter, Facebook, semuanya bejibun. Pas apa? Ketika antum baca Al-Quran. Hadza termasuk dari godaan syaitan. Termasuk godaan syaitan ketika antum baca, antum tiba-tiba ingat perkara dunia yang belum kelar. Ya Allah, si fulan punya utang sama anak udah 5 bulan belum bayar, ini gimana? Bonnya ya Allah, ini si fulan gimana, ditelepon nggak bisa. Kapan? Ketika antum baca Al-Quran. Atau termasuk dari godaannya antum baca Al-Quran tapi enggak memahami. Membuka terjemahannya juga enggak memahami, enggak masuk ke hati. Telinga kanan keluar telinga kiri. Itu termasuk godaan syaitan. Makanya kata para ulama, kita diperintahkan apa? Untuk berta'awudz, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, kenapa? Karena syaitan tahu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai bentuk petunjuk. Ya, sebagai bentuk petunjuk, dan ini rahmat Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus iqamatul hujjah, sebagai bentuk menegakkan hujjah kepada manusia. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, ini tadi judul khutbah yang kita sampaikan, bahwasanya agama Islam, para Rasul alaihi salatu wasallam, nanti kita akan bahas pada iman kepada Rasul sebagai apa? Iqamatul hujjah. Ya, penegakan hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله. يعني kutub-kutub atau suhuf-suhuf, kitab-kitab yang berisikan kalamullah azza wa jal, yang Allah wahyukan kepada para rasulnya. Sawa'un fi dzalika ma anzalahu maktuban kat-Taurat. Kitab apa saja yang Allah turunkan, entah itu yang diturunkan sudah tertulis, entah itu kitabnya yang sudah tertulis dari langit, seperti At-Taurah. Taurah itu tidak seperti Al-Quran. Al-Quran diturunkannya musyafahatan, ya, ditalqin sama malaikat Jibril kepada Rasul SAW. Adapun Taurah adalah diturunkannya maktub, sudah tertulis. Ya, sudah bentuknya tulisan. Ya, siapa yang menulisnya? Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang Adam? Ya, ini hadis tentang syafaat, ya.
hadis tentang tatkala Adam bertemu dengan Musa. Anta Musa, engkaulah Musa. Istafakallahu bikalami. Allah telah memilihmu, memuliakanmu dengan engkau diajak bicara dengannya. Kalimullah. Musa pernah diajak bicara oleh Allah di dunia. Wa khatta laka Taurata biyadihi. Dan Allah telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Dengan tangannya. Oh, bagaimana kok bisa terjadi? Yang penting kita beriman, itu ilmu ghaib. Apa yang dikhabarkan, tasdik, kita imani. Selagi hadis yang datang kepada kita adalah hadis sahih, maka tidak ada lagi kecuali taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu bahwasannya Taurat diturunkan dalam keadaan tertulis. Kata Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili, semua kitab-kitab wajib kita imani, entah itu yang tertulis ya seperti Taurat yang diturunkannya, atau musyafahatan, yakni secara talqin, ditalqinkan kepada Nabi SAW. Dan Al-Quran diturunkan secara talqin, dan belajarnya pun talqin. Pertama kali antum belajar Al-Quran itu ditalqin sampai makhrajul hurufnya benar, sampai tajwidnya itu benar. Dengan cara apa? Tidak ada cara lain kecuali dengan talqin. Itu subhanallah mukjizat Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan talqin, dan cara belajarnya agar benar itu dengan talqin. Gak bisa otodidak belajar Al-Quran, ya, gak bisa otodidak, ya, harus pakai guru. Kenapa? Biar kelihatan mana salah, mana benarnya, mana makhrajul hurufnya, mana tidak, ya. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum, ya. Au anzalahu Allahu musyafahatan an tariqil malak, ya, atau kata Syekh, kita juga beriman kepada yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal secara talqin tadi dari jalan malaikat Jibril, ya. Kemudian setelah itu tertulis seperti Al-Quran, maka kita wajib mengimaninya. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, telah kita sebutkan bahwasanya ini adalah rukun. Maka rukun wajib bagi kita untuk mengimaninya. La yaqumu al-imanu illa bihi. Tidak iman seseorang tidak dicap sebagai iman sampai dia beriman tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalam surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, Al-Quran yang dimaksud. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Berarti kita disuruh beriman untuk seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya alaihimus salatu wassalam. Taib. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman dengan para kitab, dengan kitab-kitab, atau sebagian kitab? Dia beriman kepada Al-Quran, tapi tidak beriman dengan Taurat yang pernah Allah turunkan kepada Musa, atau Injil kepada Nabi Isa, atau Zabur kepada Nabi Daud. Dia tidak beriman, atau salah satunya. Bagaimana hukum orang seperti ini? Kata Syekh hafizahullah, wa adamul imani biha, tidak beriman dengan kitab-kitab atau sebagiannya, kufrun, ini perbuatan kufur, munaqid lil iman, pemutus pembatal keimanan. Dia tidak mukmin, ya, dia tidak mukmin. Falladzi la yu'minu bi ba'dil kutub aw bi kullil kutub fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak beriman sebagian kitab atau semuanya, maka dia kafir, keluar dari ahlul Islam. Apa dalilnya? Simak surat An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billah, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan
ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Lihat, 5 rukun iman selain takdir disebutkan di sini. Kafir salah satunya atau sebagiannya, maka dia keluar dari agama Islam, tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fid din wal akhwat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah mengatakan, kita sekarang sedang membahas iman kepada al-kutub, kepada kitab-kitab. Apa saja perkara-perkara yang mencakup bagian iman kepada kitab? Apa saja iman, poin-poinnya yang sehingga dengan poin-poin tersebut dia dikatakan beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Ada 5 poin yang disebutkan oleh para ulama. Di sini Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili, yang pertama adalah al-imanu bi anna nuzulaha haqqun min indillahi ta'ala, ya, au min indillahi haqqa. Mengimani bahwasanya semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Hak, itu hak, itu wajib kita imani. Ini masalah prinsipil, masalah yang sangat mendasar, ya, tidak ada toleransi dalam masalah ini. Wa annaha kalamullah, dan semuanya adalah firman Allah, perkataan Allah Azza wa Jal. Takallama biha alal haqiqah, Allah berbicara langsung secara sebenar-benarnya. Allah berbicara langsung secara sebenar-benarnya. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Allah berbicara mata sya, kapan saja yang ia kehendaki. Kaifa sya, dan bagaimana caranya Allah sendiri yang lebih tahu. Biharfin wasaut, dengan huruf dan dengan suara. Ini yang harus kita yakini. Ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya Ustaz, berarti sama kayak makhluk. Jangan dibayangkan, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Apa yang Anda bayangkan sekarang kita sedang membaca, Allah berbicara dan mengeluarkan suara, sudah kita yakini Allah berbicara sebagaimana kebesaran Allah, sudah. Jangan dibayangkan Allah bagaimana. Ya, ini pernah kita singgung bersama ketika iman terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah turun ke langit dunia, sudah kita imani Allah turun ke langit dunia. Gak boleh mengatakan bagaimana. Kenapa? Karena kita gak tahu zatnya Allah. Tahu tidak? Gak tahu zatnya Allah. Kalau gak tahu zatnya Allah, berarti gak tahu kaifiyah sifatnya, hakikat sifatnya gak tahu. Maka tidak ada cara lagi kecuali taslim. Kita berserah diri kepada Allah. Gak usah berfilsafat. Ya, oh nggak mungkin, ini nggak masuk di otak. Nah, orang kayak gini nih bentar lagi bakalan gila. Kenapa? Karena segala sesuatu ia logikakan. Padahal logika itu pendek, terbatas. Kita melihat langit, ya, nggak ada apa-apa. Tapi bisa jadi berapa kilo di atasnya kita ada pesawat lewat. Tapi kita nggak melihatnya. Kenapa? Pandangan kita terbatas, panca indera kita terbatas, sehingga tidak bisa menalar semuanya. Berarti ayuhal ikhwah, maka tidak ada lagi caranya kecuali kita beristislam. Apa beristislam? Berserah diri, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Itulah oleh karenanya maka akidah Ahlus Sunnah mengatakan terhadap Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, dan bukan makhluk. Ya, makanya perkataan Imam Ahmad, dan ini dijadikan sebagai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode bahwasanya barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah bukan kalamullah, makhluk, maka dia telah keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena dia telah mengingkari sifat Allah yang bernama Al-Kalam. Allah berbicara. Ya, Allah berbicara. Ini kembali kepada asma wa sifat. Intinya adalah Al-Quran kalamullah, dan kitab-kitab Allah sebelumnya adalah kalamullah dengan berbagai bahasa yang ada. Ya,
ada dengan bahasa Ibrani, ada dengan bahasa Syriania yang diberikan kepada Injil. Kalau Ibrani dengan Taurat, adapun Al-Quran dengan bahasa Arab, maka itu kalamullah Azza wa Jalla. Kita berbicara yang dulu, bukan yang sekarang. Nanti kita akan sebutkan poin yang terakhir tentang permasalahan Injil dan Taurat yang sekarang yang ada pada Yahudi dan Nasara. Taib, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Poin yang kedua, termasuk dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah al-imanu bi asma'il kutubi tafsilan fima alimna. Kita harus mengimani nama-nama kitab yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran atau Nabi SAW di dalam sunnahnya secara tafsil, terperinci. Ya, Allah menyebutkan namanya maka kita imani. Enggak boleh kita ragukan atau kita ingkari, maka ini bisa kafir. Kenapa? Karena telah mendustakan Al-Quran atau mendustakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma lam na'lam tafsilahu nu'minu bihi ijmala. Adapun yang tidak diketahui ya nama-namanya, maka kita imani secara apa? Global. Kenapa ya ikhwah? Karena kitab-kitab Allah bukan hanya 4 atau 5 saja yang kita ketahui. Banyak. Ya banyak sekali. Sebagaimana para rasul dan para nabi itu jumlahnya banyak. Nanti kita akan sebutkan insya Allah pada pembahasan iman kepada rasul. Bahwasanya rasul itu jumlahnya bisa ratusan ribu. Para nabi, dan rasulnya sekitar puluhan ribu kurang lebih yang diketahui. Nanti kita akan sebutkan. Berarti jumlah para nabi dan para rasul sangat banyak. Sehingga kitab-kitab yang Allah turunkan tidak hanya 4 atau 5 yang kita ketahui, banyak jumlahnya. Ya, banyak jumlahnya. Maka yang kita lakukan adalah mengimaninya secara global. Taib. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka kita imani secara tafsil yang disebutkan nama-namanya. Taurat diberikan kepada Musa, Injil diberikan kepada Nabi Isa. Kemudian Zabur diberikan kepada siapa? Daud. Kemudian Musa juga memiliki suhuf. Nabi Ibrahim juga memiliki apa? Suhuf. Kemudian Al-Quran diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan di sini, yang disebutkan namanya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Taib. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, di sini disebutkan amma lam na'lam ismahu minal kutub. Adapun yang tidak diketahui namanya, maka kita imani secara global. Nu'minu annallaha anzala ala rusulihi kutuba. Kita yakini Allah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya. Dan kitab tersebut adalah kalamullah, harus kita yakini. Kitab tersebut adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah secara hakikatnya, sebenar-benarnya. Wa annaha hawat sa'adatal bashar, dan di dalamnya terkandung kebahagiaan manusia. Wa anna fihal hidayah, ada cahaya, ya. Wa ma alimna tafsilahu amanna bihi ala sabili at-tafsil. Maka kita harus mengimani secara tafsil yang kita ketahui. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, termasuk dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah at-tasdiqu ma sahha min akhbariha. Membenarkan kabar-kabar yang sahih, yang sudah sahih dari kitab-kitab yang ada. Membenarkan, tasdiq, mempercayai, mengimani, ya. At-tasdiqu ma sahha min akhbariha. Membenarkan, meyakini, mengimani kabar-kabar yang sahih, yang valid dari kitab-kitab yang disebutkan, ya. Ka akhbaril Quran. Yang paling pertama adalah tentunya apa? Akhbar Al-Quran, kabar-kabar dari Al-Quran. Wa akhbar ma lam yubaddal au yuharraf. Dan kabar-kabar dari kitab-kitab sebelumnya yang belum dirubah atau diselewengkan, minal kutubis sabiqah, dari kitab-kitab sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu ini belum dirubah, ini sudah dirubah?
Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ini pernah ada di Taurat, ini pernah ada di Injil. Ya, kita nggak boleh melihat langsungnya ke Injil atau ke Taurat. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Jadi cukup kita mengimani saja. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Sindi, poin ketiga ini dijabarkan lagi ada 2 poin. Kalau kita ingin mempercayai kabar-kabar, maka dibagi 2. Ada jenis pertama, kitab-kitab yang hanya kita imani saja tanpa harus mengamalkan, yaitu kitab-kitab selain Al-Quran, selagi kabar tersebut tidak dirubah atau diselewengkan. Itu poin pertama. Poin kedua adalah jenis kitab Allah yang harus dipercayai plus diamalkan, yaitu Al-Quran. Kalau Al-Quran mengkhabarkan sesuatu yang mana ada indikasi untuk kita amalkan, maka wajib untuk kita amalkan setelah kita imani. Ya, yang harus kita imani dan kita amalkan. Taib. Ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Ya, wal i'tiqad annaha jami'aha ishtamalat ala sa'adatin ma nuzilat alaihi. Serta meyakini, ya ini kita harus yakin nih. Kita harus meyakini bahwasannya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka itu mengandung unsur kebahagiaan kepada mereka yang Allah turunkan kepada mereka. Artinya gini, Taurat adalah mengandung unsur kebahagiaan bagi Bani Israel tatkala Taurat ini diturunkan di zaman Musa. Harus kita yakini. Dan mereka adalah orang-orang muslimun, orang-orang yang berislam kepada Allah Azza wa Jal, yang mana mereka yang memegang Taurat, berpegang teguh dengan Taurat pada kapan? Pada zaman Nabi Musa. Harus ada ikatannya ini, awas jangan salah. Begitu juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa memiliki apa? Unsur kebahagiaan, keberuntungan bagi mereka yang mengamalkan ajaran Nabi Isa dalam Injil. Kapan? Pada zaman Nabi Isa. Dan itu pun diperuntukkan Taurat dan Injil kepada Bani Israel, bukan seluruh manusia. Sehingga mereka itu salah melakukan kristenisasi. Ya, mereka salah kaprah, tidak paham terhadap agamanya. Karena agama Nasara itu bukan untuk seluruh manusia. Agama Kristen sekarang bukan untuk seluruh manusia, untuk Bani Israel saja, Israel. Makanya lihat perkataannya Nabi Isa, Nabi Musa, apa mereka mengatakan ya ayuhan nas di dalam Al-Quran? La, tapi mengatakannya ya Bani Israel. Ya Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Ini perkataannya Isa. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tatkala Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, ya Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka, dan seburuk-buruk tempat kembali. Lihat, Nabi Isa yang menyeru pada kaumnya untuk mentauhidkan Allah, malah dia yang dijadikan sebagai Tuhan. Lihat, padahal penyeru kepada tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, malah dijadikan sebagai ilah, sembahan selain Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah. Itu agama Nasara, agama Yahudi untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Dan itu pun berlaku pada masanya. Paham? Pada masanya. Agamanya Nabi Musa itu hanya sebatas zamannya Nabi Musa sampai diturunkannya Nabi Isa. Ketika diturunkannya Nabi Isa, syariat Nabi Musa tidak berlaku, ajarannya tidak berlaku, karena Taurat sendiri yang menyuruh untuk mengikuti Nabi Isa. Sehingga kaumnya tatkala membunuh Nabi Isa tidak mengikuti, maka dia telah mendustakan Nabi Musa dan mendustakan Taurat. Bisa dipahami? Begitu juga Injil. Ya, begitu juga Injil adalah atau agama Nasara yang kitabnya Injil hanya berlaku untuk Bani Israel. Dan kapan?
ingat ada koridornya. Ketika di zaman Nabi Isa, ya, ketika di zaman Nabi Isa, ya, khusus untuk Bani Israel sampai kapan? Sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad diutus menyeru kepada Islam, menyeru kepada tauhid dan tidak boleh berbuat syirik, maka otomatis batal itu agama Nasara. Tidak berlaku lagi. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka dia juga tidak beriman kepada Injil, mendustakan Injil dan mendustakan Nabi mereka, Nabi Isa. Kenapa? Karena Injil, ya, memerintahkan Bani Israel untuk mengikuti Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, surat Shaf, ya. Akhirnya mim ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ikutilah aku yang telah diturunkan kepadaku Injil sebagai musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan Taurat sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Dan ingat, akan datang nabi terakhir, penutup para nabi yang kalian wajib untuk ikuti, yang bernama Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya diperintahkan untuk mengikuti kerasulan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak seperti nabi lain yang hanya diutus untuk apa? Kaumnya sendiri. Ya, tapi untuk rahmatan lil alamin. Makanya ada enggak redaksi dari Nabi atau dari Al-Quran yang mengatakan ya ma'syaral Arab? Tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya sekedar kasus kecil yang terperinci, yang kasusnya itu khusus untuk mereka. Tapi yang selain dari itu tidak ada. Adanya apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, entah itu yang kafir atau yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Beriman yang dari kalangan bangsa Arab saja? La, dari seluruh penjuru dunia. Ya, dan Nabi Muhammad, ya, disebutkan bahwasannya bu'itsatil anbiya'u ila aqwamihim khassah. Dan para nabi diutus untuk para kaumnya. Wa bu'itsu ana rahmatan lil alamin. Aku diutus untuk seluruh kaum untuk seluruh manusia. Dalam riwayat lain disebutkan bu'itsu lil ahmari wal aswad aw lil abyad. Aku diutus untuk golongan kulit merah dan kulit putih atau kulit hitam. Artinya seluruh manusia. Sehingga tatkala ya Nasara tidak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, tidak mempercayai kitab akhir Al-Quran, maka dengan sendiri secara sistemnya mereka telah mendustakan apa? Injil, telah mendustakan Taurat, dan telah mendustakan Nabi mereka. Yang nanti insya Allah kita akan bahas lebih spesifik di dalam iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ikhwani fiddin wal akhwat, makanya ada sebuah Injil itu banyak macam-macamnya. Ada Injil Lukas, ada Injil Matius, ya, macam-macam, dan semuanya berbeda-beda. Ada Injil yang terkemuka, yang tertua di dunia, namanya Injil Barnaba. Dan itu tertua, sekarang ada di Museum Turki, tapi disembunyikan oleh pihak gereja internasional di Vatikan. Kenapa? Karena di Injil tersebut satu-satunya yang masih disebutkan kalimat Nabi terakhir yang mana Nabi Ahmad. Disembunyikan. Ya kenapa? Kalau ketahuan semua umat Nasara masuk Islam, dan mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau. Mereka tahu kebenaran terkadang, cuman karena dunia. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil, kata Allah ketika mensifati pendeta-pendeta mereka. Yasudduna an sabilillah, mereka menutup orang dari jalan Allah. Tujuannya apa? Ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Ya, ingin apa? Ingin fulus dengan cara yang haram. Makanya agamanya mereka itu enggak untuk
seluruh lapisan manusia, khusus untuk orang kaya. Ya, agama Nasara khusus untuk orang kaya. Ada pemeluknya masuk, ya berzina, datang ke pendetanya, ya, wahai bapak, saya telah berzina. Oh, itu berzina. Keluarkan kartu, tanda tangan 1 miliar, ditebus, dosa ente terampuni, sudah beres. Lah kalau orang miskin gimana? Nggak diampuni dong. Hah? Nah ini agamanya tidak masuk akal. Ya, agamanya tidak masuk akal, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Katanya punya Allah, katanya punya Tuhan selain Allah. Kok kenapa nggak langsung minta, tapi mintanya kepada, karena mereka meyakini pendeta adalah wasilah antara Tuhan dengan manusia. Allah Akbar, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam yang sesuai dengan fitrah. Ya, antum bayangkan kalau antum seperti itu, ya, kalau ingin taubat harus bayar fulus, ya, dan fulusnya pun nggak kecil gede, kira-kira kayaknya nggak ada yang tajir dari kita, iya, nggak ada yang tajir, ya, bayarnya gede, nggak main-main, bukan main jutaan, 1 juta, 2 juta, minimal puluhan juta, baru terampuni, ya. Ini naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena agama mereka sudah dirubah. Agama mereka sudah nanti kita akan masukin poin yang kelima. Taib. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Poin yang keempat di antara iman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla adalah al-amalu bi ahkamin ma lam yunsakh minha. Mengamalkan amalan atau mengamalkan hukum-hukum yang belum dimansuh, yang belum dihapus dari kitab-kitab sebelumnya, dan ridho terhadap amalan tersebut. Nah ini perlu ditafsir, perlu diperinci. Dan Al-Quran telah memansuh seluruh kitab-kitab yang ada. Dan Al-Quran telah memansuh, menghapus hukum-hukum kitab-kitab yang Allah pernah turunkan, ya, yang pernah Allah turunkan, sehingga tidak ada lagi kewajiban kita kecuali mengamalkan dari apa? Isi Al-Quran. Antum mempelajari Al-Quran sama saja ya mempelajari intisari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah muhaiminan, sebagai hakim, ya, dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi cukupkan diri kita untuk mengamalkan dari isi Al-Quran, ya, bukan malah kita membuka-buka kitabnya mereka yang sekarang dinamakan Bible atau Bible. Perjanjian lama itu namanya Taurat sekarang dinamakan perjanjian lama. Perjanjian baru, Injilnya namanya perjanjian baru, dan semuanya itu, ya, kontradiksi, ya, antara cetakan yang baru dengan cetakan yang lama kontradiksi, antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain kontradiksi. Kita harus yakini, nanti kita akan bahas dari poin yang kelima. Artinya kita hanya mengamalkan isi dari Al-Quran. Mengamalkan isi dari Al-Quran, ya, itu terkandung di dalamnya kitab-kitab yang Allah turunkan. Kenapa? Karena intisari dari kitab-kitab yang ada, intisari dakwah para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepadanya. Adapun syariatnya mungkin berbeda-beda. Syariatnya Nabi Musa itu tidak sama dengan syariatnya Nabi Isa, ya. Syariat Nabi Isa tidak sama dengan syariatnya Nabi Muhammad. Sebagai contoh, syariatnya mereka itu ada yang khusus, dan alhamdulillah tidak ada di umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada ini adalah, ya alhamdulillah sudah tidak ada, ya. Sebagai contoh, di zamannya Nabi Musa, kalau ada orang yang ingin bertaubat dari dosa, maka dihukum bunuh diri, harus bunuh diri, ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Bisa ambilkan mushafnya satu. Nah, yang terjemahan juga nggak apa-apa. Ingin sebutkan dalilnya sebagai apa namanya, kita biar tahu contohnya. Nah, jazakallah khair. Disebutkan
Tapi kita azan dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah. Tapi kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Ini sebagai contoh bahwasanya ya ajaran para nabi itu inti pokoknya sama, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Adapun syariat-syariatnya berbeda ya. Dalam permasalahan hukum seperti taubatnya kaum Nabi Musa apabila berbuat dosa-dosa yang besar, maka harus bunuh diri sebagai bentuk taubat. Dalam bentuk taubat disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 54 ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, sungguhnya kalian ini telah menzalimi diri kalian, bittikhadhikumul ijla, dengan menjadikan ijla ya patung sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, yang menyembah patung anak sapi ya, yang menyembah patung anak sapi. Apa kata Musa? Fatubu ila bari'ikum, dan bertaubatlah kepada Rabb kalian ya. Kemudian faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Bunuhlah diri kalian. Nah, ini diantara syariat Nabi Musa kepada mereka ya. Entah itu ini adalah hukuman bagi mereka yang menyembah patung ataukah untuk seluruh dosa besar, disebutkan oleh para ulama fikih dalam masalah ini. Dan alhamdulillah di dalam syariat Nabi Muhammad tidak ada demikian. Coba bayangkan kalau ada orang yang bertaubat harus bunuh diri. Waduh, kayaknya sulit banget orang untuk bertaubat. Iya apa tidak? Kemudian syariat Nabi Isa atau Nabi Musa juga, ya Nabi Musa. Kalau pakaian terkena najis, kalau dalam kita gimana? Dicuci. Kalau mereka enggak, kalau ininya terkena najis digunting. Bayangkan antum baru beli pakaian baru, seharga 1 juta, 2 juta, dipakai walimah, ya. Kemudian walimah kena najis, digunting di situ harus. Mau seperti itu? Alhamdulillah dalam syariat Nabi Muhammad tidak ada yang seperti itu. Ya, bahkan syariat Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin. Dan begitu juga banyak sekali hal-hal yang senada. Itu sebagai contoh kasus bahwasannya syariat para nabi berbeda, tapi inti dari ajarannya usulnya sama, yaitu sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara yang kelima ini bagian dari perkara iman kepada kitab-kitab Allah, dan ini kita tutup adalah an-nu'mina. Kita meyakini, mengimani anna ahlal kitabi, bahwasannya ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Bahwasannya ahlul kitabi, Yahudi dan Nasara, qad harrafu Taurat wal Injil, telah merubah Injil dan Taurat. Itu harus kita yakini. Taurat yang ada pada Yahudi sekarang dan Injil yang ada pada Nasara sekarang itu tidaklah sama dengan Taurat yang ada pada zaman Nabi Musa dan yang ada pada zaman Nabi Isa, Injil. Taurat yang ada pada sekarang yang mereka baca, yang mereka selalu beribadah dengannya, itu telah dirubah, telah diganti, ya, bukan menjadi kalamullah lagi, bukan menjadi perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah dirubah. Bahkan kita saking banyaknya perubahannya kita nggak tahu mana kalamullah dan mana kalam perkataan manusia. Di situ terdapat ada perkataan ahlu sejarah, ada perkataan para Paulusnya mereka, pendeta-pendetanya mereka yang sudah dirubah. Makanya cetakannya tidak sama dengan cetakan ini, tebal halamannya tidak sama dengan tebal ini, dan inti titik ayat-ayatnya pun kontradiksi. Maka itu harus kita yakini. Dan ini bagian iman terhadap kitab-kitab Allah. Apa yang ada pada diri mereka telah dirubah dan telah diganti. Kenapa? Karena Allah tidak menjamin keaslian kitab-kitab itu. Ya, Allah tidak menjamin keaslian penjagaan kitab-kitab itu.
Allah wakilkan, Allah sandarkan kepada pendeta-pendeta mereka. Akhirnya dirubah. Adapun Al-Quran, antum harus meyakini sebaliknya, adalah kitab yang Allah jaga. Tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangi. Persis sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu huruf pun tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi. Wajib ini iman. Kalau tidak beriman seperti ini kafir, hati-hati. Allah sendiri yang mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Subhanallah, ini salah satu mukjizat Nabi SAW yang masih ada, tetap eksis, yaitu Al-Quran. Sampai sekarang tidak berubah, tidak bertambah, masih original, ya, tidak ada yang ditambah sedikit pun atau dikurangi. Itu akidah Ahlus Sunnah, harus kita yakini. Jika tidak, barang siapa yang meyakini Al-Quran sudah ditambahkan atau dikurangi, ya, maka dia telah mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat tadi yang kita bacakan, mendustakan sabda Nabi SAW. Dan Al-Quran ini mukjizat Nabi SAW yang masih ada dan terus akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal sampai hari kiamat. Sampai di ambang hari kiamat baru Allah ambil Al-Quran, Allah angkat Al-Quran, Allah angkat isi Al-Quran, sehingga antum buka mushaf tidak ada lagi ayat-ayat Al-Quran, tidak ada lagi ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Kapan itu? Di akhir zaman. Kapan? Wallahu a'lam. Yang hafal Al-Quran dicabut hafalannya. Yang hafal Al-Quran akan dicabut dari dadanya. Kenapa? Karena sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Kapan itu terjadi? Tatkala Al-Quran sudah disia-siakan, tidak diamalkan lagi, tidak dibaca lagi, tidak ditadaburi lagi, maka sebagai bentuk penjagaan kemurnian Al-Quran dan kemuliaan Al-Quran agar tidak disia-siakan, Allah angkat Al-Quran. Sehingga antum buka mushaf kosong. Yang hafal Al-Quran mungkin 30 juz, hafid 0. Kapan? Itu di ambang hari kiamat. Dan itu harus kita yakini. Kenapa? Sebagai bentuk penjagaan Al-Quran. Sebagai bentuk penjagaan Al-Quran, kalau ada imam salah langsung ada yang membetulkan. Iya apa tidak? Ya, langsung ada bentuk penjagaan Al-Quran. Ada yang menambahkannya, langsung ulama yang akan membantahnya dan akan mengusungnya. Itu sebagai bentuk Al-Quran. Ada yang sesat, nyeleneh dalam pemasaran agama, ulama yang langsung membantahnya sebagai bentuk penjagaan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, ya ikhwah, mukjizat dan kitab yang paling afdol yang ada di muka bumi. Tidak ada kitab-kitab Allah yang mengalahkan Al-Quran. Ya, kitab yang paling afdol, diturunkan kepada Nabi yang paling afdol, ya, diturunkan kepada Nabi dan diturunkan lewat malaikat yang paling afdol, yaitu Jibril. Subhanallah, ini Al-Quran mukjizat dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan Al-Quran. Sebagai contoh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Abu Jahal telah divonis oleh Al-Quran bahwasanya dia ahlun nar. Kapan? Ketika orangnya masih hidup. Ketika orangnya masih hidup, tatkala dia mengatakan tabbat ya Muhammad alihada jama'atana, wahai Muhammad, celakalah engkau, apakah hanya gara-gara ini ente mengumpulkan kami? Maka Allah enggak terima, turun surat Al-Masad yang mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab dan apa yang telah dilakukannya. Kemudian di ayat tersebut, saya selanaran apa? Zata lahab. Kelak dia nanti di hari kiamat akan masuk neraka jahanam yang menyala-nyala. Lihat, dia sudah divonis oleh Al-Quran, orang yang masih hidup masuk neraka. Aturan kan kalau dia mau berpikir apa? Saya bisa ngelabui, pura-pura masuk Islam. Sehingga membatalkan surat apa? Surat Al-Masad. Tapi itu tidak terlintas oleh Abu Lahab. Tidak terlintas oleh Abu Lahab. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab.
Ya. Kenapa? Karena Al-Quran mu'jizah. Apa mu'jizah? Mu'jiz yang melemahkan, tidak ada yang bisa menandinginya. Sehingga ayat ini diturunkan bahwasanya Abu Lahab akan mati dalam keadaan kekafiran, masuk neraka, dan ternyata betul. Artinya tidak ada yang berani kotak-matik Al-Quran. Kalau ada yang berani kotak-matik Al-Quran, urusannya dengan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjaga Al-Quran. Makanya ada nggak yang hafal Injil? Maafi, nggak ada. Yang hafal Taurat? Maafi, nggak ada. Yang hafal Al-Quran banyak, ribuan, bahkan jutaan. Bahkan yang hafal anak kecil pun yang umur 7 tahun hafid Quran sudah banyak. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah datang dari Allah, bukan produksi Nabi Muhammad. Makanya di antara hikmah kenapa Nabi Muhammad itu ummi? Apa ummi? Yang tidak bisa membaca, tidak menulis, dan itu bukan aib. Itu sebagai bantahan bahwasanya Al-Quran bukan produksi Muhammad. Bantahan bahwasanya Al-Quran bukan produksi Muhammad, tapi ini datang dari Allah. Buktinya Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis. Iya apa tidak? Itu bantahan telak kepada mereka yang menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu syair, seorang penyair, yang disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau begitu ayuhal ikhwah, Taurat, Injil itu sudah terkontaminasi, bahkan sudah hampir 100% bukan kalamullah, maka wajib bagi kita ayuhal ikhwah untuk alal mu'min an ya'lam anna ba'da nuzulil Qur'an la yajuzul amalu illa bil Qur'an. Maka kita nggak boleh mengamalkan isi kitab-kitab Allah kecuali Al-Qur'an. Hanya mempelajari Al-Qur'an, hanya mengamalkan Al-Qur'an, masuk di dalamnya sunnah. Ya, illa ma aqarrahu Al-Quran, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Makanya Umar itu pernah dimarahi oleh Rasulullah SAW tatkala Umar sedang membaca Taurat. Ya, ketika membaca Taurat, Nabi marah melihatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa Al-Ghalil, kata beliau, ya, Atan Nabiya sallallahu anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu atan Nabi. Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan bi kitabin, dengan sebuah kitab, asabahu min ba'di ahlil kutub, yang dapat atau didapatkan dari ahlul kitab, yakni Yahud an-Nasara. Faqara'ahu ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni diriwayatkan bahwasanya ini adalah kitab Taurat. Faqadib, maka Nabi marah. Faqal amutahawwiquna fiha ya ibn al-Khattab walladhi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, dan demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, ini demi Allah, sungguh aku telah membawakan kepada kalian baydha naqiyah, ajaran yang putih, ajaran yang suci, yakni yang terang benderang, nur, cahaya. La tas'aluhum an syai' fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi. Jangan ente bertanya kepada mereka ya ibn Khattab. Fayukhbirukum bihaq, akhirnya mereka menghabarkan hak, fatukadzibu bihi, kemudian ente dustakan, ente berdosa. Au bi batilin fatusaddiqu bihi, atau menghabarkan yang batil kemudian ente benarkan. Lihat, Umar dimarahi oleh Rasul. Kenapa? Nanti nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya, dimarahi sama Nabi SAW. Nah, pada zaman sekarang sama, ada ustaznya penyebar syubhat, penyebar fitnah, didengarkan, akhirnya kemakan syubhat, akhirnya nggak bisa hilang. Ya, kemudian kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Wahai ibn Khattab, wahai anak Khattab, demi jiwaku yang berada di genggamannya, sekiranya Musa hidup sekarang, ya, sekiranya Musa hidup sekarang, kata Nabi, tidak ada jalan lain kecuali dia harus mengikutiku.
kecuali dia harus mengikuti ajaranku yang Allah turunkan kepadaku, yakni isi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Artinya Tauratnya harus dibuang, sudah nggak berlaku lagi. Dan itu pesan dari kita semua. Tidak semua antum harus mengambil ilmu dari semua yang bisa ngomong, yang bisa memberikan ceramah. Harus dilihat dulu orangnya, apakah ini sesuai dengan sunnah ataukah tidak, sehingga tidak kemakan syubhat, sehingga antum benarkan, oh iya ya, benar juga omongannya dia. Padahal kalau kita teliti, ini omongannya salah. Dari mana? Dari perkataan Nabi kepada Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Inilah ayuhal ikhwah poin-poin tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana intinya kita harus Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi alaihi salatu wassalam, dan kitab yang sekarang masih berlaku sampai hari kiamat adalah kitab Al-Quran yang ada pada diri kita sekarang. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, barang siapa yang mengamalkan dengan Al-Quran, barang siapa yang konsisten dengan Al-Quran, apa kata Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Tali yang kuat bersama siapa? Siapa yang memegangnya? Anda. Siapa yang memegang tali kuatnya? Allah. Kemudian Anda yang megang. Artinya nggak bakal sesat, nggak bakal tergelincir orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW. Tentunya harus digandeng dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para salafu al-ummah dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.